Get ready for the countdown. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih. Hari ini kita pelajari tentang nilai-nilai Pancasila, sila pertama dan sila kedua. Oke, kita akan belajar tentang tema 1. Organ gerak hewan dan tumbuhan. Tema 2. Manusia dan lingkungan. Manusia dan lingkungan. Pembelajaran 4. Keberagaman flora dan fauna Indonesia. Oke, pintar semuanya. Kita akan tamasya di Taman Safari Indonesia. Taman Safari. Dengan melihat gambar ini sesuai dengan pengamalan sila keberapa? Sila pertama. Sila pertama, pintar. Kenapa kok sila pertama? Syukur atas ciptaan Tuhan. Oke, pintar. Bersyukur atas ciptaan Tuhan. Melihat dari gambar ini, kira-kira itu sila keberapa lagi ya? 3. Kenapa kok ketiga? Kasih penjelasan, Sabu Eri. Rukun terhadap anggota keluarga. Ini sila ke berapa? 4. Sila keempat. Coba kasih penjelasan kenapa kok sila keempat. Musyawarah sebelum ke kebun binatang. Ayo, siapa lagi yang mau berpendapat? Sila keberapa ya? Sila kelima. Penjelasan kenapa kok sila kelima? Bersikap adil dalam keluarga. Misi kita hari ini. 1. 2. Tiga pokok. Ketiga. Keberagaman flora dan fauna di Indonesia. Coba perhatikan gambar berikut. Gambar apa ini? Gambar apa ini? Kebakaran. Hutan terbakar. Kira-kira kalau hutannya kebakar bagaimana ini? Kebakar. Gimana? Yang terbakar. Ada yang selamat. Tidak sesuai dengan pengamalan sila keberapa ya? Ketiga. Sila ketiga kenapa? Kasih alasannya kenapa kok sila ketiga? Merugikan negara. Merugikan negara Indonesia. Yuk, kita akan belajar apa ini? Nilai Pancasila dan ide pokok dalam bacaan. Kebakaran hutan dan lahan di Jambi tak hanya berdampak pada kehancuran lingkungan, kesehatan masyarakat juga kerusakan habitat satwa sekaligus satwanya. Analisis Warsi 68% lahan terbakar di Jambi merupakan gambut atau sekitar 86 ribuan hektar. Kebakaran terluas pada kawasan berizin dalam hitungan KKI WAS konsensi HPH terluas 32.000 hektar. 41 perusahaan juga turut menyumbang lahan terbakar seluas 20.983 hektar. Ide pokoknya. Kebakaran hutan dan lahan di Jambi tak hanya berdampak pada kehancuran lingkungan, kesehatan masyarakat juga kerusakan habitat satwa sekaligus satwanya. Coba ini tidak sesuai dengan pengamalan sila keberapa ya? Tidak sesuai dengan pengamalan sila ketiga. Kenapa kok tidak sesuai dengan pengamalan sila ketiga? Karena merugikan negara. Tempo Interaktif Yogyakarta, selama 10 tahun terakhir, laju kerusakan hutan di Indonesia mencapai 2 juta hektar per tahun. Selain kebakaran hutan, penebangan liar ilegal logging adalah penyebab terbesar kerusakan hutan itu. Demikian dikatakan Guru Besar Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada atau UGM, Profesor Dr. Sowojo di Yogyakarta, Rabu 3 Maret. Selama 1985 sampai 1997, kerusakan hutan di Indonesia mencapai 22,46 juta hektar. Artinya rata-rata mencapai 1,6 juta hektar per tahun, kata Sowojo. Ada 4 faktor penyebab kerusakan hutan itu. Penebangan liar yang berlebihan disertai pengawasan lapangan yang kurang. Penebangan liar, kebakaran hutan, dan alih fungsi hutan menjadi lahan pertanian atau pemukiman. Menurut Sowojo, kebakaran hutan terbesar yang
pernah terjadi di Indonesia pada 1997, membuat hampir 70% hutan terbakar. Kerusakan hutan bertambah ketika penebangan liar marak terjadi. Penebangan liar telah merusak segalanya, mulai dari ekosistem hutan sampai perdagangan kayu hutan. Pokoknya itu terdapat di Laju kerusakan hutan di Indonesia mencapai 2 juta hektar per tahun. ini sesuai dari nilai-nilai Pancasila apa tidak? Enggak, Bu. Tidak sesuai dengan pengamalan sila keberapa? 3. Merugikan negara Indonesia. Oke, kita akan mengerjakan LKPD 1. Kebakaran hutan dan lahan di Jambi tak hanya berdampak pada kehancuran lingkungan, kesehatan masyarakat juga kerusakan habitat satwa sekaligus satwanya. Tidak sesuai dengan pengamalan sila keberapa ini? 3. Merugikan negara. Sekarang, keberagaman hutan di Indonesia. Hutan gambut. Hutan gambut, pinter. Ciri-cirinya hutan gambut. Ciri-cirinya di rawa. Hutan gambut ada di wilayah Jambi. Jambi itu di Pulau Sumatera, pinter. Kemudian di mana lagi? Kalimantan. Kira-kira ini Hutan hujan tropis. Hutan tropis. hujan tropis. Hutan apa ya ini? Hutan jari. Hutan jati. Hutan jati itu kira-kira itu termasuk jenis hutan apa? Hutan musim. Ayo kita nonton video dulu. Sebelum menonton video, Ibu Eri akan menilai sikap kalian, apakah kalian menyimaknya dengan baik apa tidak, apakah kalian menyimaknya dengan menyimak dengan sebaik-baiknya. Kalau menyimak dengan baik, maka nilainya juga bagus. Kalau kalian menyimaknya dengan tidak bagus, nilainya juga sedikit. Kalian siap? Ya. Oke, jadi kalian juga akan dinilai selama pembelajaran ini berlangsung. Kita mulai ya. Oke, siap. Nanti mikrofonnya di mute terlebih dahulu agar kalian bisa konsen. Mulai dulu ya. Di dunia terdapat 6 wilayah atau zona utama persebaran makhluk hidup atau biogeografi, yaitu zona paleartik, zona neartik, zona neotropik, zona Ethiopia, zona oriental atau Asia, dan zona Australia. Indonesia memiliki keunikan karena terletak di antara dua zona biogeografi, yaitu zona Australia. Zona oriental meliputi wilayah barat Indonesia, yaitu Sumatera, Jawa, Bali, dan Kalimantan. Di wilayah barat Indonesia terdapat hewan-hewan yang memiliki kemiripan dengan hewan-hewan yang terdapat di benua Asia, misalnya harimau, badak, gajah, banteng, dan kera. Adapun zona Australia meliputi wilayah timur Indonesia, yaitu Maluku dan Papua. Hewan-hewan di wilayah ini memiliki kemiripan dengan hewan-hewan yang ada di benua Australia, contohnya kuskus, walabi, platypus, dan kanguru. Pembagian fauna menjadi dua kelompok tersebut didasarkan pada adanya paparan Sunda dan paparan Sahul. Di antara paparan Sunda dan paparan Sahul dapat ditarik garis pemisah yang dinamakan garis Wallace. Garis Wallace merupakan garis hayal yang ditemukan oleh seorang naturalis Inggris bernama Alfred Russel Wallace. Pada tahun 1863, ia menemukan garis Wallace setelah ia menyadari adanya perbedaan antara fauna bagian barat dan fauna bagian timur. Garis ini membelah Selat Makassar menuju ke selatan hingga ke Selat Lombok. Jadi, garis Wallace memisahkan wilayah oriental dengan wilayah Australia. Namun selanjutnya, pada tahun 1904, seorang zoologis dari Jerman bernama Max Weber berpendapat bahwa hewan-hewan yang ada di Sulawesi tidak semuanya tergolong kelompok hewan Australia. Menurut Weber, di Sulawesi ada juga hewan-hewan yang memiliki sifat-sifat oriental, sehingga ia berkesimpulan bahwa hewan-hewan Sulawesi merupakan hewan peralihan. Selanjutnya, Weber membuat garis pembatas yang berada di sebelah timur Sulawesi memanjang ke utara menuju ke Pulauan Aru. Garis ini kemudian dikenal sebagai garis Weber.
Sebagai bukti Sulawesi merupakan zona peralihan, contohnya adalah di Sulawesi terdapat oposum dari Australia dan kera makaka dari Oriental. Selain Sulawesi, Nusa Tenggara juga termasuk ke dalam zona peralihan. Hewan-hewan yang terdapat di zona peralihan antara lain babi rusa, kuskus, anoa, komodo, dan burung maleo. Dengan adanya garis Weber, Indonesia terbagi menjadi 3 zona pembagian fauna: Australia, Asia, dan peralihan. Fauna daerah oriental yang meliputi Sumatera, Jawa, dan Kalimantan, serta pulau-pulau di sekitarnya memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama, banyak spesies mamalia berukuran besar, seperti badak, gajah, banteng, dan harimau. Yang kedua, terdapat berbagai macam jenis kera, terutama di Kalimantan yang paling banyak memiliki primata, misalnya orangutan, kukang, dan bekantan. Yang ketiga, burung-burung dapat berkicau, tetapi warnanya tidak seindah burung yang berada di zona Australia, misalnya jalak Bali, murai, ayam hutan, dan ayam pegar. Flora di zona oriental memiliki ciri-ciri yang mirip dengan ciri-ciri tumbuhan Asia, contohnya tumbuhan jenis meranti-merantian, berbagai jenis rotan, dan berbagai jenis nangka. Hutan hujan tropis terdapat di bagian tengah dan barat Pulau Sumatera, serta sebagian besar wilayah Kalimantan. Hal ini disebabkan sejarah geologi bahwa dulu dataran Sunda bergabung dengan benua Asia. Di dataran Sunda banyak dijumpai tumbuhan endemis, yaitu tumbuhan yang hanya terdapat di tempat tertentu dengan batas wilayah yang relatif sempit dan tidak terdapat di wilayah lain. Contohnya adalah bunga Rafflesia arnoldi, hanya terdapat di perbatasan Bengkulu, Jambi, dan Sumatera Selatan, serta anggrek tin Soeharto yang hanya tumbuh di Tapanuli Utara, Sumatera Utara. Fauna daerah Indonesia bagian timur, yaitu Papua, Maluku, dan Nusa Tenggara relatif sama dengan Australia. Ciri-ciri yang dimilikinya adalah sebagai berikut. Yang pertama, mamalia. Di Papua terdapat kurang lebih 110 spesies mamalia, misalnya kuskus dan oposum. Di Papua juga terdapat 27 hewan pengerat atau rodensia dan 17 diantaranya merupakan spesies endemis. Yang kedua adalah hewan berkantung. Di Papua banyak ditemukan hewan berkantung atau marsupialia, contohnya seperti kanguru. Ciri selanjutnya, tidak terdapat spesies kera. Spesies kera tidak ditemukan di daerah Australia, tetapi di Sulawesi ditemukan banyak hewan endemis, misalnya primata primitif Tarsius spectrum, musang, babi rusa, anoa, maleo, dan beberapa jenis selanjutnya adalah jenis burung. Jenis burung berwarna indah dan beragam. Papua memiliki koleksi burung terbanyak dibandingkan pulau-pulau lain di Indonesia, kira-kira 320 jenis, dan setengah diantaranya merupakan spesies endemis, misalnya burung cendrawasih. Flora yang ada di zona Australia memiliki kemiripan dengan flora di benua Australia. Hutan-hutan di Papua dan pulau-pulau kecil yang ada di sekitarnya memiliki corak hutan hujan tropis tipe Australia Utara dengan ciri-ciri sangat lebat dan selalu hijau sepanjang tahun. Coba gambar yang tepat. Ya. Oke. Coba tipe karas. Faunanya ini dari mana? Peralihan. Pinter. Tipe peralihan. Coba karakteristik flora. Australis. Indomalayan. Jempol. Coba ini apa? Rafflesia. Kemudian yang punya Kantong semang. Kantong kantong semak. Kemudian bangkai. bunga bangkai. Ini merupakan tipe karakteristik flora Indomalayan atau kesikulan. Hari ini kita belajar Flora dan fauna di Indonesia. Ya, kemudian kita sudah belajar apa? Nilai-nilai Pancasila. Pancasila, pintar. Yang ketiga kita sudah Ide pokok. Ide pokok. Apa kalian senang bermain ini? Senang. Sebelum kita menutup pelajaran, marilah kita berdoa. Mulai. Terima kasih semuanya. Sampai jumpa besok pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.